Ini rahasia. Inilah rahasia. Ada seorang sahabat, hadisnya sahih, dikutip kemudian oleh Sayyid Qutb juga dalam kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani pun mensahihkan hadis ini. Ketika Nabi selesai kemudian menunaikan salat, terdengar seseorang berdoa. Perhatikan doanya. Doanya menggunakan pembuka surat Al-Ikhlas. Saking yakinnya Siddiq dengan ayat ini, dan dia mengamalkan kandungan isi surahnya, dia membuka doanya dengan surah ini. Saking yakinnya dengan surah ini. Perhatikan kalimatnya. Allahumma ushhidu bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira liya. Hadisnya sahih. Kata orang ini, ya Allah, saya menyaksikan, meyakini ya Allah, bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Aku meyakini bahwa satu-satunya Engkau adalah Tuhan yang menjadi tumpuan dalam setiap permohonan. Engkau tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sekutu bagimu. Aku nggak minta banyak ya Allah, aku hanya mohon ampuni dosa-dosaku. Begitu selesai kalimat itu diucapkan, terdengar oleh Nabi. Apa keterangan Nabinya? Perhatikan kalimatnya. At-tadri bimadza du'i? Ya fulan, tahu nggak Anda itu baru mengucapkan kalimat apa tadi? Apakah engkau paham? Engkau baru mengucapkan kalimat apa tadi dalam berdoa? Kata orang ini, wallahu wa rasuluhu a'lam. Ya Rasul, saya nggak paham apa yang dimaksudkan kecuali Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Ini adab. Adab, walaupun gini, kalau Anda sedang mengerjakan sesuatu dan Anda paham dengan itu, kalau ada orang lebih pintar daripada kita, ustadz, ulama, apalagi nabi, nanya pada kita, maka adabnya bilang aja nggak tahu. Karena boleh jadi mereka memiliki hikmah yang belum sampai kita kepadanya. Kalau kita jawab, saya tahu ya Rasul, nggak akan nyampe kalimat nanti. Ya. Jadi kalau Anda sedang mengerjakan sesuatu, zikir misalnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tanya ustaz, datang ustaz, masya Allah pak, zikirnya bagus banget, tahu nggak maksudnya? Tahu, lewat tuh ustaz dulu. Bilang aja, belum ustaz, Allah Rasulullah alam. Oh begitu, kalau belum kenapa dibaca? Ya, saya pernah dengar saja, maka diterangkan. Begini maksudnya pak, begini, Anda dapat ilmu baru. Makanya sahabat seringkali kalau ditanya Rasulullah, bilangnya Allah Rasulullah alam, Allah Rasulullah alam, supaya dapat ilmu baru. Itu diantara rumus di ilmu hadis. Jadi kadang-kadang orang kita sekarang sahabat bukan, tabiin bukan, tanya tahu semua. Bahkan saat ditanya buka Google dulu. Ya udah, ngapain ada ustaz? Allah wa Rasulullah alam. Maka apa jawab Nabi? Laqad da'auta bi asma'illahil a'zam. Di riwayat lain bismillahil a'zam. Idza du'iya biha ajab wa idza su'ila biha a'ta. Tahukah Anda? Kata Nabi, Anda baru saja berdoa dengan menyebutkan dengan yakin semua sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Nama-nama Allah yang tertinggi. Nama Allah yang tertinggi, nama tauhidnya, Al-Ahad, nama tertinggi. Karena dengan itulah nama ini Allah ditakdiskan, dikuduskan. Dengan nama ini Allah disembah, dan dengan nama ini Allah dipertuhankan. Kata Nabi, Anda baru berdoa dengan menyebutkan nama Allah yang paling tinggi. Yang kalau disebutkan nama itu di awal doa, maka semua doa yang disampaikan akan dikabulkan, semua permintaan akan dijawab. Tapi apakah semua orang yang membaca doa itu diawali dengan surah tadi akan dijawab? Belum tentu. Kalau tidak ada praktek sedikit dalam jiwanya. Orang dulu minta dijawab, orang sekarang sama kalimatnya. Usyhadu bi annaka antallahul ahad, as-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, lancarkan rezeki saya. Tetap aja lambat dari atas. Kenapa? Karena inti ayat itu tidak dipraktekkan dulu. Diyakinkan dalam jiwa kita, benarkan ayat itu, amalkan, pakai dalam doa. Jadi, dan itu buktinya. Kemudian apa ciri orang yang akan cepat kemudian dirahmati oleh Allah dengan menjadikan 4 contoh yang kemarin sebagai model? Nabi, Siddiqin, Syuhada, satu lagi Salihin, orang yang mengumpulkan amal soleh. Ingat, semua Bapak Ibu sekalian, ingat kalimat ini. Saya perlambat sedikit. Bonus yang Allah berikan kepada orang yang menjadikan 4 ini sebagai model dalam kehidupan, bonus cepatnya, maka amalan yang ia kerjakan akan mempermudah doa dia dikabulkan. Tadi saya contohkan Siddiqin kan,
Syuhada nggak usah ditanya, orang-orang para syuhada itu bahkan sebelum wafatnya diberikan jalan-jalan kemudahan oleh Allah. Bahkan sebelum wafat kalau benar syahidnya, itu banyak doanya yang dikabulkan. Bukankah para ulama bagian dari mujahid fisabilillah? Berapa banyak para ulama yang mengangkat tangannya dikabulkan? Imam Ahmad bin Hanbal pernah lewat, kemudian ada seorang mengatakan, "Syekh, anak saya sakit, tolong doa kepada Allah." Kata Imam Ahmad, "Kamu ini doa-doa sendiri," katanya. Imam Ahmad ingin mengajarkan, kamu kan masih punya lisan, kamu masih punya kemudian kekuatan, minta dulu sama Allah supaya ada ikhtiar. Orang itu tiba-tiba pulang, ya dengan perasaan dia agak kecewa karena Imam Ahmad tidak mendoakannya. Ternyata ketika dia pulang, Imam Ahmad berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sembuhkan anak si fulan itu." Pulang, anaknya sembuh. Allahu Akbar. Di doa ulama itu kalau benar kealimannya, kalau benar ilmunya dan khasyahnya kepada Allah, itu hujah di lisannya, bahkan firasatnya nyata. Kadang dikasih dalam mimpi, kadang kemudian bermohon kepada Allah tanpa diketahui. Ada solihin juga demikian. Bahkan turun Quran surah ke-5 ayat 35. Ya. Paling kanan sebelah bawah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Hai orang-orang beriman, tingkatkan terus takwamu kepada Allah dan jadikan takwa itu sebagai wasilah untuk meminta kepada Allah dari apa yang engkau inginkan. Dan kalau Anda cari takwa di Quran, bentuknya amal soleh. Tidak pernah kalimat takwa disebutkan dalam Al-Quran kecuali pada umumnya akan menyebut amal soleh. Contoh, kalimat takwa pertama langsung disebutkan orangnya di Al-Baqarah ayat 2. "Dzalikal kitabu la hudal lil." Siapa muttaqin orang takwa di sini? Sebutkan ayat 3 dan 4-nya. "Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas." Lihat sini. Iman dulu. Iman baru kemudian salat. Masih ingat di pertemuan lalu, sebuah amal menjadi soleh kalau didahului oleh apa? Iman. Di iman itu nggak akan dipisahkan dengan amal soleh. Ada iman, maka amal berubah jadi soleh. Dalilnya Quran surah ke-103. "Wal 'ashr innal insana lafi illa alladzina amanu." Iman wa amilis soleh. Amal soleh. Apa wujudnya amal soleh itu? Jadi rumus cepatnya begini. Iman akan melahirkan sebuah amal yang dengan sifat iman ini menjadi soleh. Kalau iman dipadukan dengan amal soleh, maka akan berubah menjadi takwa namanya. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat takwa dalam Al-Quran, baik dengan kata benda, ya, noun, muttaqin, muttaqun, atau kata kerja, verb, fi'il, tattaqun, yattaqun, ittaqau, pasti setelahnya akan bertemu dengan iman dan amal saleh. Dzalikal kitabu la hudalil. Siapa muttaqin orang takwa di sini? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa iman lis salat. Wa mimma razaqnahum infaq, dan seterusnya. Al-Baqarah 183. "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus iman." Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min la'allakum taqwa. Jelas? Maka ketika lihat rumusannya, lihat formulanya. Ini agak jarang dibahas ya. Perhatikan formulanya. Kata Allah di Quran surah ke-5 ayat ke-35. "Ya ayyuhalladzina amanu." Hai orang-orang yang telah beriman. Alhamdulillah modal ini ada. Masih beriman? Alhamdulillah. Berarti modalnya sudah ada kan? Nih, yang dipanggil ini. Hai orang-orang yang telah beriman. Yang belum beriman tidak hai. Ittaqullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Yang diminta ini. Perhatikan rumusnya. Hai orang-orang yang telah beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah dengan peningkatan takwa ini wasilah untuk mengabulkan doa-doa yang kita mohonkan. Jadi kalau kita ingin cepat dikabulkan doanya, dituntaskan persoalan hidupnya, maka kata Allah rumusnya tingkatkan apa? Takwa.
Sekarang kita ingin tingkatkan takwa, apa rumusnya? Takwa itu formulanya iman plus. Nah, intinya di sini amal soleh. Jadi kalau kita kumpulkan amal soleh, kumpulkan, itu salah satunya ciri meningkatkan takwa. Kenapa takwa ditingkatkan? Untuk mengentaskan problem kehidupan kita.